Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita, membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan akidah atau tauhid ya, atau tauhid. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan seputar orang-orang yang mengingkari azab kubur, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Di situ sama beliau diterangkan bukti-bukti bahwasanya pernah terjadi orang itu atau sesuatu yang sudah mati itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa amma dalalatul aqli. Adapun dalil akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Jadi kebangkitan itu semua ya dibangkitkan untuk dibalas. Adapun dalil secara akal famin wajhaini, maka itu bisa dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fatirus samawati wal ardi wa ma fihima, adalah maha pencipta. Fatir itu maha pencipta yang tidak didahului dengan yang semisalnya. Pokoknya fatir. Di Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, wa ma fiha, wa ma fihima, dan hal-hal yang ada, segala sesuatu yang ada di dalamnya. Khaliquhuma ibtidaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ibtidaan, pada awal pertama kali. Jadi Allah yang menciptakan pertama kali. Wal qadiru 'alal ibtida, dan yang maha mampu untuk memulai sesuatu, ya. Ala ibtida'il khalqi, untuk memulai sesuatu penciptaan, la ya'jizu an i'adatihi, itu tidak akan merasa lemah atau tidak mampu an i'adatihi, untuk mengulangi penciptaannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengulangi ciptaannya. Orang menciptakan di awal saja mampu, kenapa tidak mampu ketika Allah menciptakan yang kedua kalinya? Cuma mengulangi saja. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Tidak didahului dengan sesuatu apapun sebelumnya. Allah yang mulai. Tsumma yu'iduhu. Kemudian nanti Allah akan mengulangi ciptaannya tersebut. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan yang seperti itu mengulangi penciptaan ahwan, itu lebih mudah alaih, bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semuanya mudah bagi Allah. Meskipun semuanya mudah bagi Allah, tapi sekedar mengulangi ya sebagaimana kita kan sudah pernah melakukan sesuatu kemudian tinggal ngulangin aja, itu biasanya lebih mudah. Itu biasanya lebih mudah.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Kama sebagaimana bada'na, kami memulai awwala khalqin, awal penciptaan nu'idu, maka kami akan ulangi itu juga. Wa'dan alaina, dan itu adalah wa'dan alaina, sebagai janji yang pasti akan kami kerjakan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan mengerjakan apa yang kami janjikan tadi. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji dari Allah? Semuanya akan dikembalikan seperti awalnya. Yang tadinya hancur sudah jadi tanah, sudah dimakan zaman, sudah lapuk, bahkan sudah nggak ada yang kenal lagi, kuburannya sudah hilang, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan sebagaimana awal. Sebagaimana awalnya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala amiran birraddi ala man karo ihya'il idhami wa hiya ramim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, amiran, memerintahkan birraddi, untuk membantah ala man ankara ihya'il idham, kepada orang yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan ihya al-idham, menghidupkan tulang belulang, wahia ramim, yang sudah jadi tanah, yang sudah jadi abu. Sebagaimana kita tahu, manusia itu kalau sudah lewat ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, itu sudah hilang, jasadnya sudah hilang dimakan zaman. Nah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengingkari, Allah masa bisa menghidupkan sesuatu yang sudah hancur lebur, nggak ada bekasnya, itu bisa nggak? Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah jadi debu itu, alladzi ansha'aha awwala marrah, adalah zat yang ansha'aha, yang menciptakannya awwala marrah, di kali pertama penciptaan. Ini keunikan ya, salah satu keunikan dari keagamaan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Mereka percaya Allah itu bisa menciptakan, mereka percaya. Jadi kalau ditanya penciptanya siapa, mereka jawabnya Allah gitu ya. Tapi bersama dengan itu, gitu, mereka juga nggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan semua makhluk. Mereka nggak percaya itu. Kenapa? Karena nggak mungkin menurut mereka. Sesuatu yang sudah jadi debu, yang sudah jadi tanah, yang sudah hancur, nggak ada bentuknya lagi, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Nah, bantahannya di dalam surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, katakanlah yang nanti akan menghidupkan itu adalah yang menciptakan pertama kali. Yang menciptakan pertama kali. Orang menciptakan pertama kali aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah bikulli khalqin, terhadap seluruh makhluknya itu alimun, maha mengetahui. Masya Allah. Ini dalam surat Yasin ayat ke-79. Itu dari sisi yang pertama. Kemudian athani, sisi yang kedua, kata beliau, annal arba, bahwasanya bumi ini takunu maitatan hamidatan. Bumi ini dulunya apa namanya, maitatan, mati, hamidatan, dan kering. Laisa fihi syajaratun hadra, tidak ada di atas muka bumi ini syajaratun hadra, pohon-pohon yang hijau. Kita bisa lihat ya bagaimana beliau penulis ini memberikan perumpamaan yang luar biasa. Kata beliau, dulunya ada sebagian di muka bumi ini yang dulunya itu kering dan mati, nggak ada pohon, kayak gurun gitu ya. Kemudian kata beliau, fayanzilu alaiha al-matar, fayanzilu alaiha al-matar, dan Allah menurunkan atas bumi tersebut al-matar, hujan. Allah turunkan hujan. Fatah tazu hadro'a hayatan, maka
bumi tersebut menjadi bergerak, menjadi menghijau, dan akan hidup kembali. Fiha min kulli zaujin bahij. Di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, lagi bahij, lagi indah. Nah, kita bisa lihat ini sekarang. Bagaimana negeri atau tempat yang dulunya gurun pasir, gitu, yang dulunya itu kering kerontang, kemudian Allah hidupkan. Kita bisa lihat di beberapa negara Arab gitu ya, yang dulunya kering itu kemudian jadi hijau. Yang dulunya kering nggak ada apa-apa jadi hijau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan suatu negeri, suatu tempat yang mati. Wal qadiru ala ihyaiha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Maka kata beliau, yang maha mampu ala ihyaiha, untuk menghidupkan suatu tempat, suatu bumi ba'da mautiha, setelah dia mati sebelumnya. Kering, gak ada apa-apaan, benar-benar kering. Qadirun ala ihya'il amwat, itu betul-betul mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu perumpamaan yang luar biasa ya. Perumpamaan yang kalau kita berpikir itu akan merasuk ke dalam hati kita. Wa min ayatihi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-39, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka taral ardu khasyiatan, engkau melihat bumi itu khasyiatan, kering. Khasyiatan itu kering, enggak ada tumbuhan sama sekali di atasnya. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka tatkala kami turunkan di atas bumi yang kering, yang enggak ada tumbuhan tersebut, itu air, ihtazat warobat, maka bumi tersebut ihtazat, menjadi bergerak, warobat, dan menjadi terbuka. Terbuka itu maksudnya menjadi subur. Namanya bumi itu kalau dia nggak terbelah, maka tanamannya nggak akan bisa keluar, gitu maksudnya. Jadi terbuka itu terbelah untuk menumbuhkan tanaman. Innalladzi ahya'a la muhyil mauta. Masyaallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzi, sesungguhnya zat yang ahyaha, yang menghidupkan bumi yang seperti itu, yang kering nggak ada apa-apaan di atasnya, kemudian Allah hidupkan dengan hujan, la muhyil mauta, sungguh benar-benar mampu untuk menghidupkan yang sudah mati juga. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan semuanya. Bahkan cuma menghidupkan orang mati saja. Menghidupkan orang mati itu sesuatu yang mudah. Mudah. Kenapa? Karena cuma ngulangin. Karena cuma ngulangin. Kalau menciptakan dari awal, ya coba itu, tapi itu semua mudah bagi Allah ya. Coba kita misalkan suruh bikin sesuatu dari awal, itu biasanya susah. Nyari ide dulu kan gitu kan, itu kalau kita kan gitu. Kemudian kalau ngulangin itu bisa digampang. Kenapa? Karena sudah pernah melakukan sebelumnya. Oh itu sudah ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-9 sampai ke-11. Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan minal ma, minas sama, dari langit itu ma'an, air. Dari langit itu air. Mubarakan, yang penuh berkah. Mubarakan ay katsirul manfaah. Mubarak itu artinya banyak manfaatnya. Air dari langit itu air yang semurni-murninya gitu ya. Air yang paling murni itu air yang turun dari langit. Air yang paling suci itu air langit gitu. Maka kita lihat kalau air hujan itu biasanya tanaman atau teras gitu ya, yang habis kena hujan, yang dia itu nggak ada nggak ada pavingnya gitu ya, yang berupa tanah. Kalau kena air hujan itu biasanya cepat sekali untuk tumbuh rumput, cepat banget. Beda sama disiram. Kalau kita siram sendiri pakai air keran itu, sama disirami dengan hujan,
itu lebih cepat diserami dengan hujan. Nah, itu salah satu keberkahan air hujan. Kemudian kata Allah, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Fa'ambatna bihi, dan kami tumbuhkan bihi dengan sebab air hujan tadi, jannatin, kebun-kebun yang banyak, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Kata-kata hab, kata-kata habun, biji itu maksudnya makanan pokok. Ya, makanan pokok. Karena rata-rata makanan pokok manusia, mungkin maka semuanya gitu, itu berupa biji-bijian. Gandum ya biji-bijian, beras ya biji-bijian, kan gitu kan. Jagung ya biji-bijian. Itu apa namanya, habbal hasid, maksudnya begitu. Biji-bijian adalah makanan pokok yang dijadikan makanan oleh manusia. Kemudian wanakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan kami juga tumbuhkan dengan sebab air hujan tersebut an-nahl. Nahl itu pohon korma yang basiqatin, yang tinggi. Laha tal'un nadid, yang memiliki tal'un, yang memiliki kelopak mayang. Tal'un itu, mayang itu apa sih gitu kan? Mayang itu begini. Kalau teman-teman pernah ngelihat pohon mangga yang mau berbuah, itu biasanya ada kayak apa ya? Kayak warna kuning gitu, kemudian gerombol bentuknya bunder-bunder. Belum jadi mangga, itu bakal mangga. Itu kayak kayak apa ya? Kayak rumput gitu ya. Warnanya kuning kemudian bergerombol kecil-kecil bunder-bunder. Nah, itu namanya mayang. Ya, kayak gitu. Dan kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon korma yang tinggi, yang dia memiliki mayang yang nadid, yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fahyaina bihi baldatam maita, maka kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut, baldatan maita, negeri yang mati. Negeri yang mati. Kemudian Allah tutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Kadzalikal khuruj, maka demikian itulah al khuruj, keluarnya manusia dari mana? Dari kuburnya nanti di hari kiamat. Di awal Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagaimana Allah menghidupkan tanah dengan air hujan, kemudian dari air hujan tersebut tumbuh tumbuh-tumbuhan, kebun, kemudian makanan-makanan pokok, kemudian pohon-pohon korma, dan Allah juga hidupkan negeri yang mati dengan sebab hujan. Maka begitu jugalah nanti kita akan dikeluarkan dari kubur. Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa qad dalla qaumun min ahli zaigi fa ankaru adzabal qabri wa na'imahu za'imina anna dzalika ghairu mumkinin li mukhalifatil waqi' atau li mukhalafatil waqi'. Wa qad dalla qaumun, dan sungguh satu kaum telah tersesat, min ahli zaig, dari orang yang zaig. Zaig sama ya, sesat ya. Fa'ankaru, kemudian mereka mengingkari adzabal qabri wa na'imahu, adab kubur dan nikmat kubur. Za'imina, karena mereka menyangka anna dzalika ghairu mumkinin, yang seperti itu enggak mungkin. Mana ada adab kubur? Mana buktinya? Gitu. Li mukhalafatil waqi'. Kenapa? Karena menyelisih realita. Fa innahu qalu, mereka mengatakan, fa innahu, sesungguhnya, lau kusyifa 'anil mayit, kalau mayit itu kita bongkar, kita buka, fi qabrihi, di dalam kuburnya, lau jida kama kana alih, maka si mayit itu akan didapati sebagaimana awalnya. Katanya kalau sudah selesai ditanyain mayat, ditanyain malaikat, mayat itu akan digebugin gitu kan. Kalau kita bongkar, mana nggak ada buktinya, sama masih kayak gitu juga gitu kan. Lam yataghayyar bi sa'atin wala diqin. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala diqin. Dan kuburannya itu juga nggak berubah. Katanya kalau mayatnya itu merupakan orang yang taat, kuburannya akan meluas. Kalau mayatnya orang yang maksiat, yang kafir, kuburannya akan menyempit. Kita gali sama aja kuburannya, nggak ada bedanya.
Fahadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli. Maka kata beliau, prasangka yang seperti ini, dugaan yang seperti itu batil dari sisi syariat, dari sisi hissin, dari sisi indrawi, wal aqli, dan dari sisi akal. Ini kalau orang Indonesia mungkin jawabnya, oh ini nggak pernah baca majalah Hidayah kayak, nggak pernah apa namanya nonton kisah-kisah di majalah Hidayah nih. Kata beliau wa amma syar'u, adapun dari sisi syariat nih beliau terangkan satu persatu. Dari sisi syariat batilnya dari mana? Faqad sabaqatin nususud dalatu ala thubuti adabil qabri wa na'imihi. Maka sungguh telah tetap apa namanya nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan ala thubuti adabil qabri, atas benarnya adab kubur. Artinya kita sudah bahas ya. Fi faqrati ba mimma yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir. Pada poin ba dari pembahasan seputar yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, itu sudah pernah kita bahas secara dalil syariat. Secara dalil syariat itu maksudnya doktrin ya, doktrin Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan satu hadis lagi. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari min hadithi Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas mengatakan, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar min ba'di hitanil Madinah, menuju sebagian kebun-kebun yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Maka Rasulullah mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kuburannya. Ini menunjukkan adanya adab kubur. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu mendengar. Wa dzakaral hadis. Kemudian Ibnu Abbas pun menyebutkan kelengkapan hadisnya. Wa fihi, kemudian di hadis tersebut, anna ahadahuma, kata Rasulullah, anna ahadahuma, adapun yang pertama, salah satu dari dua orang yang lagi diadab ini, kana la yastatiru minal baul wa fi riwayatin min baulihi. Sebab kenapa sih ada dua orang ini diadab kubur, kata Rasulullah, yang satu ini la yastatiru minal baul, tidak menutup diri ketika kencing, atau dalam riwayat yang lain tidak menutup diri dari kencingnya, artinya tidak benar bersucinya. Tidak benar bersucinya. Jadi cuma gara-gara nggak cebok gitu waktu kencing. Wa annal akhor, adapun yang lain, yang satunya lagi, kana yamshi bin namimah. Ini orang biasa nyebar adu domba. Jadi ini memberikan faedah, dua hal ini itu bisa menyebabkan azab kubur. Nggak benar cebok waktu kencing, dan yang kedua namimah, adu domba. Nah, ini menunjukkan adanya azab kubur secara syariat, Wa ammal hissu, adapun secara indrawi, gitu, secara indrawi, fa inna naima, kemudian beliau ngasih perumpamaan. Fa inna naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin. Bahwasanya orang tidur gitu. Yaro itu ngelihat fi manamihi, di dalam mimpinya, annahu kana fi makanin fasih, bahwasanya dia berada di tempat yang luas, bahijin, yang indah, yatana'amu fihi, kemudian dia bernikmat-nikmat di situ, di tempat tersebut. Ya. Benar kan, ada orang itu sering begitu di dalam mimpi, dia ngelihat ada apa kok saya di tempat yang enak banget begini. Nah, au annahu kana, atau sebaliknya, ada orang di dalam tidurnya itu dia merasa fi makanin dikin, merasa di tempat yang sempit, muhishin, yang serem gitu ya. Muhish itu menakutkan, angker. Yata'allamu minhu. Kemudian dia merasa sakit, merasa kesakitan gara-gara itu. Ya, pernah lihat ya orang mimpi serem gitu, mimpi buruk. Itu bagaimana orang mimpi buruk itu kita bisa lihat keringetan, kemudian kadang
teriak-teriak, kadang badannya ikut bergerak gitu. Warubbama yastaiqidu ahyanan mimma ra'a. Dan bisa jadi orang ini kadang terbangun gara-gara apa yang dia lihat di dalam mimpi. Sekarang lihat di dalam mimpi jatuh dari tempat yang tinggi misalkan, atau dikejar-kejar pocong misalkan di dalam mimpi gitu kan, di dalam mimpi. Kemudian terbangun. Wa ma'dzalika fa huwa ala firashihi fi hujratihi ala ma huwa alaih. Meskipun begitu, dia ngerasa dikejar-kejar dan seterusnya, fa huwa ala firashihi. Ternyata dia masih di dalam kamarnya, masih di atas kasurnya. Fi hujratihi, di dalam kamarnya, ala ma huwa alaih, sebagaimana awal dia tidur. Oh, ternyata cuma mimpi kan gitu kan? Nah, wa naumu ahul maut. Maka tidur itu kenapa bisa begitu? Karena tidur itu ahul maut. Saudaranya mati. Masih satu saudara sama mati. Walihada sammahullahu taala wafatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut tidur itu sebagai wafat. Sebagai wafat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, di sini Allah menyebut tidur sebagai wafat. Allahu yatawaffa al-anfusa, dan Allah lah yang yatawaffa, yang mewafatkan gitu ya. Maksudnya yang menahan anfusa, satu nyawa, hina mautiha, ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah lah yang mewafatkan gitu. Allati lam tamut, nyawa yang belum mati fi manamiha, ketika tidur. Nah, ini Allah sebut yatawaffa. Padahal tidur. Padahal tidur. Makanya kata para ulama, tidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Kemudian kata Allah, fayumsikul lati qadu 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan nyawa yang qadu 'alaihil maut, yang sudah ditentukan ajalnya. Artinya kalau orang tidur kemudian sudah sampai ajalnya, ya sudah mati, nggak balik lagi nyawanya. Makanya kita sering dengar orang awalnya tidur kemudian nggak bangun lagi. Nggak bangun lagi. Kenapa? Karena Allah tahan nyawanya. Wa yursilul ukhra, sedangkan nyawa yang lain Allah lepaskan ila ajalin musamma, hingga waktu yang ditentukan kapan nantinya. Nah, ini dalil tentang al-hissu, indrawi. Orang tidur itu kayak ngelihat sesuatu gitu kan, kemudian ketakutan dan seterusnya. Oh, ternyata cuma mimpi. Masih ada di dalam kasurnya, di atas kasurnya, di dalam kamar. Kemudian kata beliau, wa ammal aqlu, adapun dari sisi akal, fa inna naima fi manamihi yarar ru'yal haqqa mutabiqata lil waqi'. Orang yang tidur itu fi manami, di dalam tidurnya, yarar ru'ya, itu kadang itu suka ngelihat mimpi al haqqa, yang benar, al mutabiqata lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini sering ya, ngimpi jadi kenyataan gitu. Ngimpi jadi kenyataan. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi. Bahkan kadang bisa jadi orang ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya ala sifatihi, sesuai dengan sifatnya Rasulullah. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Dan siapa saja yang melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya sesuai dengan ciri-cirinya Nabi, faqad ra'ahu haqqan, maka dia sungguh telah melihat Nabi dengan benar-benar. Artinya dia sudah betul itu yang dia lihat Nabi, asalkan ciri-cirinya sama. Asalkan ciri-cirinya sama. Jadi setan itu nggak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku Nabi. Nah, bisa dipahami ya. Di dalam mimpi itu, setan itu nggak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Jadi tinggal dilihat aja ciri-ciri yang dia lihat itu kayak apa. Kalau sesuai dengan fisiknya Nabi, ya maka betul itu Nabi Muhammad. Tapi kalau enggak, ya berarti setan ngibul. Ala kulli hal, orang yang tidur kemudian melihat mimpi yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, yang jadi kenyataan,
wa ma'adzalika fannaimu fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma ra'a. Meskipun begitu, orang yang tidur itu masih ada di dalam kamarnya, di atas kasurnya, jauh dari apa yang dia lihat di dalam mimpi. Sering begitu ya? Sering. Oh ternyata kok apa namanya? Oh ini kan yang waktu itu saya mimpi gitu kan. Kok jadi kenyataan sekarang? Nah. Kemudian kata beliau, fa in kana hadza mungkinan fi ahwalid dunya. Kalau yang seperti itu adalah mungkin fi ahwalid dunya, pada keadaan dunia, pada kondisi dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhir. Maka kenapa yang seperti ini nggak mungkin untuk keadaan akhirat? Ya pasti mungkin juga. Pasti mungkin juga. Kemudian kata beliau, wa amma i'timaduhum fi ma za'amu ala annahu law kushifa 'anil mait fi qabrihi la wujida kama kana alaihi. Adapun dasar atau landasannya orang yang nggak percaya adab kubur itu kalau kushifa 'alal mait, kalau seandainya dibongkar mayatnya tersebut di dalam kuburnya, maka didapati sebagaimana awalnya, wal qabru lam yataghayyar bisa'atin wala diqin, dan kuburnya itu nggak berubah menjadi meluas atau menyempit, fajawabuhu min wujuhin, maka jawabannya bisa dari beberapa sisi. Kita ambil yang pertama saja. Al-awalu, yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bi syar'u bimithli hadhi syubuhati ad-dakhidati allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bi syar'u haqqat ta'ammuli la alima butlana hadhi syubhat. Annahu, bahwasanya la tajuzu, enggak boleh. Apa yang enggak boleh? Mu'aradatu ma ja'a bi syar'u, untuk mempertentangkan sesuatu yang dibawa oleh syariat, bimithli hadhi syubhat, dengan syubhat. Syubhat itu apa ya? Pemikiran yang menyimpang. Ada khidoti, yang apa namanya? Yang membantah, allati lau ta'ammala, yang mana seandainya al-mu'aridu, orang yang enggak percaya, orang yang menentang adanya adab kubur ini, ta'ammala, memperhatikan, biha ma ja'a bihi syar'u, dengan sesuatu yang dibawa oleh syariat. Sesuatu yang dibawa oleh syariat, haqqa ta'ammuli, dengan sebenar-benarnya, la alima, maka pasti dia akan tahu, butlana hadhi syubhat, batilnya syubhat ini. Waqad qila, maka orang Arab itu punya pepatah yang bagus, punya syair yang bagus. Kata orang-orang Arab, wa kam min aibin. Ini sebenarnya syairnya Arab jahiliyah ya, syairnya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini orang jahiliyah, tapi sering dijadikan apa namanya dasar. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu syairnya bagus-bagus. Perhatikan. Wa kam min aibin, betapa banyak aibin, orang yang mencela, orang yang mencaci, orang yang menghina, qaulan sahihan, ucapan yang benar, pendapat yang benar. Perhatikan. Betapa banyak orang itu mencaci, orang itu mencela pendapat yang benar, wa afatuhu, ternyata penyakitnya minal fahmis sakim, itu berasal dari pemahaman yang sakit. Pemahamannya yang sakit. Perkataannya benar, ucapannya benar. Kenapa orang ini nolak? Kenapa orang ini mencaci? Karena pemahamannya yang salah. Nah, sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu dikasih makanan enak kayak apa, itu ngerasanya nggak enak. Kenapa? Karena sakit. Karena sakit. Orang sehat nggak mungkin ngomong, ini nggak enak. Kok rasanya nggak ada rasanya? Ya karena kamu sakit. Coba sehat. Begitu juga pemahaman. Begitu juga hati. Kalau hati itu sakit, kalau pemahaman itu sakit, ngelihat sesuatu apapun benarnya kayak apa, dia akan tetap ngomong itu salah, bahkan dicela. Nah, maka salah satu cara untuk memperbaiki sebagai bagaimana caranya biar orang ini mau mengakui adanya adab kubur, yang dibenerin itu pemahamannya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya, yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, ya insya Allah di-upload. Saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.